Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 238107059 kelas PGMI 3B. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA MI atau SD. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Pertanyaan nomor 1, manakah menurut Anda yang lebih rasional, teori abiogenesis atau biogenesis? Jelaskan pilihan jawaban Anda. Menurut saya, teori biogenesis lebih rasional dibandingkan teori abiogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya yang didukung oleh beberapa bukti ilmu ilmiah. Seperti eksperimen Louis Pasteur yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan dari benda mati. Nah, sebaliknya, teori abiogenesis yang berpendapat bahwa kehidupan dapat muncul dari materi non-hidup kurang didukung oleh bukti empiris yang kuat. Meskipun ada penelitian tentang asal-usul kehidupan, hingga saat ini belum ada konsensus ilmiah yang memadai untuk mendukung teori abiogenesis. Nah, pertanyaan nomor 2. Salah satu organ terpenting manusia adalah jantung. Otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Nah, apabila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, apa yang terjadi? Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah berarti bahwa otot jantung berfungsi secara otomatis dan tidak memerlukan kontrol sadar dari otak kita. Otot jantung yang dikenal sebagai otot jantung miokardium berkontraksi dan memompa darah secara terus-menerus tanpa kita perlu memikirkan atau mengendalikan proses tersebut. Jika otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjaga detak jantung yang stabil. Misalnya, kita bisa saja menghentikan detak jantung kita atau mempercepatnya secara tidak teratur, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti henti jantung atau aritmia. Dan nomor 3, sistem pencernaan manusia terdapat usus buntu. Sebenarnya, apakah fungsi dari usus buntu tersebut? Usus buntu atau appendix memiliki beberapa fungsi. Meskipun fungsinya tidak sepenting organ pencernaan lainnya, salah satu fungsi yang diakui adalah sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu dalam proses pencernaan, terutama setelah seseorang mengalami diare. Appendix juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa kanak-kanak. Dengan memproduksi sel-sel imun, meskipun usus buntu dapat diangkat tanpa mengganggu fungsi pencernaan secara signifikan, keberadaannya menunjukkan bahwa ia memiliki peran dalam menjaga kesehatan perencanaan dan sistem imun. Pertanyaan nomor 4. Kita tidak asing dengan tumbuhan kaktus ya. Bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut? Karena kaktus tidak memiliki daun seperti pada tumbuhan pada umumnya. Jawabannya ialah kaktus memerlukan fotosintesis meskipun tidak memiliki daun seperti tumbuhan lainnya. Sebagai gantinya, kaktus memiliki batang yang tebal dan berdaging yang berfungsi sebagai organ fotosintesis. Batang kaktus mengandung klorofil yang memungkinkan mereka untuk menangkap cahaya matahari dan melakukan fotosintesis. Selain itu, kaktus memiliki adaptasi khusus seperti stomata yang terbuka pada malam hari yang dikenal sebagai CAM, Carcellation Acid Metabolism. Untuk mengurangi kehilangan air dengan cara ini, kaktus dapat mengumpulkan karbon dioksida pada malam hari dan menggunakannya untuk fotosintesis pada siang hari. Ketika suhu tinggi dan kelembabannya rendah, adaptasi ini memungkinkan kaktus bertahan hidup di
Adaptasi ini memungkinkan kaktus bertahan hidup di lingkungan yang kering dan panas. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya ialah silakan baca artikel pada link tersebut. Setelah membaca artikel tersebut, Anda diminta menjelaskan pendapat Anda mengenai cloning dan etika. Nah, pendapat mengenai cloning dan etika yang pertama, pengertian cloning. Cloning adalah proses menciptakan salinan genetik dari organisme yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Cloning reproduktif bertujuan untuk menghasilkan individu baru, sedangkan cloning terapeutik berfungsi pada pembuatan sel-sel punca untuk tujuan medis. Nah, manfaat cloning memiliki potensi manfaat yang signifikan, terutama dalam bidang medis. Misalnya, cloning terapeutik dapat digunakan untuk menghasilkan sel-sel punca yang dapat membantu dalam pengobatan berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan neurodegeneratif. Selain itu, cloning juga dapat digunakan dalam konservasi spesies yang terancam punah dengan menciptakan salinan genetik dari individu yang masih ada. Nah, isu etika dalam cloning, meskipun cloning menawarkan banyak manfaat, terdapat sejumlah isu etika yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu hak hidup dan martabat manusia. Satu argumen utama menentang cloning manusia adalah hal itu dapat mengurangi martabat individu. Ada kekhawatiran bahwa individu yang dihasilkan melalui cloning mungkin diperlakukan sebagai objek atau produk, bukan sebagai manusia dengan hak dan martabatnya yang sama. Nah, risiko kesehatannya, cloning terutama cloning reproduktif dapat membawa risiko kesehatan yang signifikan bagi individu yang dihasilkan. Banyak hewan klon mengalami komplikasi kesehatan dan ada kekhawatiran bahwa hal yang sama dapat terjadi pada manusia. Pelanggaran terhadap proses alam. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa cloning melanggar hukum alam dan proses reproduksi alami. Mereka percaya bahwa menciptakan kehidupan melalui teknologi dapat mengubah cara kita memahami dan menghargai kehidupan itu sendiri. Yang terakhir yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, ada potensi penyalahgunaan teknologi cloning untuk tujuan yang tidak etis seperti eugenika, di mana individu dapat dipilih berdasarkan sifat genetik tertentu. Ini dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nomor 6. Nah, di beberapa daerah terdapat satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan, dan lainnya. Jelaskan mengapa satuan-satuan tersebut dikatakan tidak baku dan apa akibatnya jika dipergunakan? Nah, jawabannya ialah satuan-satuan seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, dan lengan dikatakan tidak baku karena mereka tidak memiliki definisi yang konsisten dan standar yang diakui secara universal. Nah, satuan-satuan ini bergantung pada ukuran fisik individu yang mengukurnya, sehingga dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Akibat satuan tidak baku, yang pertama itu ketidakakuratan. Nah, penggunaan satuan tidak baku dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran yang dapat berakibatkan pada kesalahan dalam konstruksi perdagangan dan kegiatan ilmiah. Nah, selanjutnya kesulitan dalam komunikasi. Ketika satuan tidak baku digunakan, akan sulit untuk berkomunikasi secara efektif menggunakan ukuran atau jarak, terutama di antara orang-orang dari daerah atau latar belakang yang berbeda. Nah, yang terakhir itu kebingungan. Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan satuan tidak baku dapat menyebabkan kebingungan dalam transaksi bisnis dan perhitungan ilmiah yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan efisiensi. 7. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk dikonsumsi, membersihkan, pengairan, dan lainnya. Nah, apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis? Jelaskan jawaban Anda tersebut. Baiklah, oke, nomor 7 jawabannya adalah air adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Meskipun air di bumi tampak melimpah, sebagian besar air tersebut adalah air laut yang tidak dapat digunakan untuk konsumsi atau keperluan lainnya. Nah, apakah air itu akan habis? Nah, siklus air tidak akan habis dalam air absolut karena ia termasuk berputar dalam siklus hidrogen, evaporasi, kondensi, presipitasi, dan aliran. Namun, ketersediaan air bersih yang dapat digunakan untuk konsumsi dapat
dan keperluan lainnya semakin berkurang. Krisis air. Nah, banyak daerah di dunia mengalami krisis air akibat polusi, perubahan iklim, dan perubahan populasi yang cepat. Jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya air dapat terancam habis atau tercemar sehingga mengurangi ketersediaan air bersih. Selanjutnya yaitu pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mencegah kehabisnya air bersih, penting untuk melakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk konservasi, pengurangan limbah, dan perlindungan terhadap sumber air dari pencernaan. Nomor 8. Nah, pertanyaannya yaitu, malaria merupakan salah satu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoa jenis Plasmodium. Nah, jelaskan bagaimana penularan penyakit malaria dan cara pencegahannya yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Untuk jawabannya yaitu penularan penyakit malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nah, ketika nyamuk menggigit manusia, protozoa Plasmodium masuk ke dalam aliran darah dan mulai berkembang biak di dalam sel-sel darah merah. Proses ini menyebabkan gejala malaria seperti demam, menggigil, nyeri tubuh. Nah, cara pencegahan malaria yaitu yang pertama, penggunaan kelambu. Nah, penggunaan kelambu yang direndam insektisida saat tidur. Nah, yang direndam insektisida saat tidur untuk melindungi dari gigitan nyamuk. Selanjutnya, pengendalian vektor. Melakukan pengendalian populasi nyamuk dengan cara membersihkan tempat-tempat genangan air, menggunakan insektisida, dan memasang perangkap nyamuk. Selanjutnya, pakaian pelindung. Nah, mengenakan pakaian yang menutupi kulit, terutama saat berada di luar ruangan pada malam hari. Nah, selanjutnya yaitu obat profilaksis. Nah, menggunakan obat pencegahan malaria profilaksis bagi mereka yang berisiko tinggi, terutama saat bepergian ke daerah endemis. Selanjutnya yaitu pendidikan masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan malaria untuk mengurangi risiko infeksi. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko penularan malaria dapat diminimalkan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Terima kasih. Baik, dengan demikian video jawaban UAS dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.